Oke, selamat datang di Saraba Channel. Kok bicara? Oh, Saraba dulu dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Waduh, tak tumpah. Tumpah. Mantap ya? Mantap. Mantap. Oke, hari ini kita akan mengundang, sudah bukan mengundang sih, sudah ada di samping saya. Nah, ini akan menentukan perjalanan Saraba Channel ini. Apakah ini episode pertama atau ini episode terakhir? Karena dia ini adalah salah satu pasien COVID Corona. Oh, mantan sih, mantan nih. Mantan. Nih. Inilah Cesi. Nama sebetulnya siapa Cesi? Cesiani Sinta Megawati Tulang. Cesiani Sinta Megawati Tulang. Panjang sekali ya. Ini pertanyaan formal dulu. Apa kabar Cesi? Puji Tuhan kabar baik. Kakak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sangat baik sekali. Kalau kau juga pasti baik sih. Kalau kau tidak baik kan kau belum tentu ada di sini. Pasti kau masih di rumah sakit Madani dan diisolasi. Waduh. Oke, Cesi ini adalah mantan pasien COVID Corona. Entah kenapa dari sekian banyak orang Palu yang kena Corona, hanya dia yang viral. Itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa? Apakah karena dia cantik atau apa? Cesi, kau merasa tidak kalau kau viral kemarin-kemarin? Merasa? Kenapa kau merasa viral? Karena postinganku. Postinganmu? Terus followers jadi tambah banyak? Tambah banyak tapi dihack. Dihack? Kenapa bisa dihack? Saya tidak tahu karena lagi ibadah, pas keluar ibadah akun Anda sudah log out. Waduh, kasihan betul aneh. Karena followersmu bertambah banyak. Banyak orang sirik dengan kau. Nah, Cesi, kan kau ini mantan pasien COVID. Terus saya mau tahu dulu, kenapa sampai kau kena corona? Apakah kau bermain-main di rumah sakit Madani, main-main layang-layang, tiba-tiba masuk di ruang isolasi atau apa? Awalnya itu saya dengan kakakku ada rasa gejala. Oke. Ada rasa gejala. Terus pas kakakku periksa, dia bilang kenapa dia ini sakitnya beda, tidak pernah sakit begini. Saya juga. Jadi dia kehilangan indera penciuman. Saya demam, baru demam tinggi. Kan biasa itu. Kan dia belum pernah kehilangan indera penciuman. Nah, terus saya demam tinggi. Terus besoknya dia sembuh, dia lagi yang demam. Saya lagi yang kehilangan indera penciuman. Oke. Terus dijemput? Belum. Oke. Baca-baca jurnal. Terus kebetulan ada temannya riwayat perjalanan dari luar. Terus pas diperiksa positif, jadi dia masuk ODP. Waduh. Oke, terus dia disuruh datang rapid di Madani. Dia bilang saya tidak mau dijemput ambulans, jadi dia pergi rapid. Pergi rapid sendiri? Ya. Sadar diri berarti? Dia, baru dia, saya belum. Iya. Saya masih di rumah, masih main-main sama temanku. Waduh. Masih main-main. Oke, lanjut. Terus pas main-main itu saya santai, dia bilang saya pergi rapid. Saya bilang bikin apa kok rapid? Terus Kita di rumah terus, jarang keluar. Oke. Terus saya bilang corona juga di Palu di situ pasien baru berapa ya? Iya, baru berapa, belum belum seperti sekarang ya. Nah, Oke. Terus Pergilah dia rapid, saya lihat jam. Jam 4 ini belum pulang-pulang dia ini. Pergi mana dia ini? Ternyata dia sudah pulang. Ternyata dia telepon saya, dia bilang, bisa kau bawakan bajuku? Saya bilang, kenapa? Saya positif. Di situ saya kaget. Waduh. Positif. Oke, terus? Mungkin nanti saya bawakan. Oke. Terus saya bawa sampai di sana, dokter tanya kok siapanya? Saya adiknya. Waduh. Kapan terakhir kontak dengan dia? Tadi sebelum Waduh. Oke. Terus. Akhirnya dia bilang, kamu di rapid ya? Saya santai saja karena saya bilang ada rasa gejala sih sebenarnya, tapi ya rapid sajalah. Sudah. Begitu di rapid 15 menit kemudian dia positif. Baru saya kaget. Positif? Kok positif? Ya, positif. 15 menit kemudian cepat juga keluar tesnya. Iya, kan tidak lama memang kalau rapid. Oh iya, rapid ya lama ya. Oke, terus langsung dokternya bilang, kamu kuat ya. Waduh. Masuk ruang isolasi sekarang. Nah, di situ yang memang kayak pasrah saja. Waduh. Lurus masuk. Pokoknya itu yang terakhir saya lihat temanku. Habis itu di dalam sudah dinding putih terus dilihat. Waduh. Tapi kok menyalahkan kakakmu tidak? Karena kan biasa orang begitu tuh, biasa gara-gara kau ini. Gara-gara kau saya kena COVID ini. Kau begitu tidak? Kalau saya tidak.
Oh tidak. Karena ini virus kan kita tidak tahu. Oke. Kita tidak bisa lihat. Maksudnya ini juga kan wabah ini tidak ada yang minta dan tidak ada yang mau. Iya, tidak ada yang mau kena. Oke. Luar biasa, luar biasa. Terus selama di rumah sakit apa kegiatan? Kalau selama di rumah sakit ya paling berdoa, main-main sama perawat, terus Main-main sama perawat? Main apa? main TikTok. Wah. Main TikTok. Main TikTok. Oke. Sepertinya bahagia sekali hidupmu di sana. Bahagia karena apa ya? Kalau misalkan diam-diam lagi suasana saya kayak tidak suka dan kayak kayak tragis sekali kamu ini kayak mau mati saja. Gitu. Jadi kayak udahlah. Padahal masih sehat-sehat sih di dalam. Masih sehat-sehat ya? Positif memang, tapi sehat-sehat di dalam. Tapi tidak sampai sesak napas yang kayak susah. Ada sih, cuma kayak sekali-sekali saja, tapi lebih banyak sehatnya sih. Oke, karena TikTok itu. Iya, karena Jangan-jangan TikTok salah satu obat yang bikin sembuh corona? boleh. Oh, boleh, luar biasa. Terus apa dampaknya? Kalau ke teman-teman bagaimana? Dampak saya kena Karena begini, ada saya dengar orang bercerita, ternyata kok sampai dikeluarkan di grup WA. Kayak nongkrong di Aweng, kok dikeluarkan supaya kok tidak ikut nongkrong lagi dan. Bukan dikeluarkan, saya disinggung tipis-tipis di dalam. STT ya? Singgung tipis-tipis. Jadi saya kayak merasa. Saya kayak kan di situ kan waktu awal kena COVID itu. Masih apa ya, belum kayak pas sudah 1-2 minggu kena yang sudah santai. Awalnya itu kan masih takut juga kan. Jadi disinggung-singgung, jadi kayak sakit hati. Waduh, makan hati juga ya. Kayak, tapi singgungan semacam apa itu yang bikin kau sakit hati? Dia bilang biar saja dikucilkan, siapa suruh gatal pantat. Waduh, kurang ajar sekali tuh. Padahal saya bilang, kamu sebut tidak namanya? Jangan. Supaya kita tandai dia. Jangan. Oke, terus dia kayak apa ya, kayak dibilang kecewa saya ada pembawa virus di sini kayak gitu. Waduh, serius sampai seperti itu? Ada. Padahal temanmu? Iya sih teman. Pokoknya tidak juga dekat tapi intinya teman, terus kenal. Waduh, sedih pasti teh. Itu pasti sedih sekali kayak. Menangis supaya naik ratingnya kita sini. Ada tisu. Oke, sedih terus. Terus kayak apa ya? Maksudnya saya ini sakit ini bukan saya yang minta. Terus saya kena COVID juga. Saya tidak ada sangkut pautnya sama kalian. Gitu. Kasihan sekali sih kau sih. Terus banyak followers. Tentu banyak yang bikin kuat kau. Itu. Pasti terutama fuckboy yang berseliweran di DM itu. Ada sih, ada. Bukan ada sih, tapi pasti banyak sampai 99 plus mungkin. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Padahal akun baru. Apa sih model-model gombal-gombalannya fuckboy yang kurang aja. Yang paling sering itu kayak. Yang paling sering coba. Cepat sembuh ya. Kalau yang satu agama dengan saya kirim-kirim ayat. Waduh. Itu pendekatan secara syariah kalau di Islam. Ada juga yang, Ces, kamu udah makan? Waduh, perhatian sekali. Kayak bilang, saya video call ya supaya bisa tidur. Terus bagaimana tanggapan? Saya kayak apa ya, kalau misalkan saya bilang, oh iya santai saja. Biasa saya ganggu ulang dan begitu? Saya suka kayak saya bercandain ulang tuh. Terus kalau misalkan dia bilang, oh iya nanti kalau keluar orang ketemu sama menghilang. Menghilang. Pantas kok waktu saya kita bisa ketemu dulu sebelum kita syuting. Kok menghilang? Apakah itu salah satunya saya juga kok anggap begitu? Tidak sih Kak, cuman saya kayak tidak enakan saja tuh gitu, kayak maksudnya masa langsung mau ketemu ini, aduh tebaku enak. Oh, tebaku enak. Oke. Katanya di dalam ruang isolasi kehidupan itu kayak enak sekali karena apa-apa yang kita minta dituruti. Betul? Betul. Kalau saya tidak tahu ya kalau di tempat lain, tapi kalau di Madani begitu. Oh, di Madani begitu. Oh, tidak tahu kalau rumah sakit lain ya. Jadi kalau kau minta KFC dikasih? Dikasih. Pizza dikasih? Dikasih. Tidak bayar? Hah? Tidak dong. Hama, enak betul. Enak dong. Hama, saya mau dong jadi pasien corona. Waduh. Ya karena saya jarang sih dapat KFC, pizza gratis begitu, saya jarang. Sampai terang KFC itu ada 1 ember kayaknya tabuang. Terang buang karena busuk tiada yang makan. Hama, luar biasa le. Saya jadi pengen le. Seperti itukah indahnya corona? Ya seperti itu. Tapi Cesi, pelajaran apa yang bisa kau dapat dari corona ini sebenarnya? Kalau yang pelajaran yang paling utama yang saya dapat itu sih kayak apa ya, saya pandanganku sama orang itu kayak sudah lebih berubah. Terus saya kayak bersyukur lah. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang
yang saya dapat, maksudnya Oke. tidak usah saya sesali, tidak usah ada yang disalahkan. Itu terjadi atas kehendaknya. Iya. Oke. Jadi corona bisa jadi pembelajaran juga bagi orang-orang yang suka keluar kah? Oh iya, Iya. Karena kau kan orang yang suka keluar kan? iya saya suka keluar. Makanya kau disinggung di grup itu. Siapa suruh gatal pantut kan? Heeh. Bahkan sampai saya sudah sembuh juga masih ada sih beberapa orang karena dia lihat saya keluar Oke. jadi singgungan. Oke. Padahal mereka tidak tahu kenapa alasanku keluar. Oh iya kan bisa jadi itu penting sekali kan? Karena kan begini kan saya di rumah sama kakakku, tiada orang tua. Nah Oh, mereka iya. sama orang tua udah kerja juga. Oh, orang Jadi- tua tiada di sini. Tidak ada Di mana orang tua? di Poso. Supaya saya menghadap orang tuamu. Waduh, mantap sekali. Terus reaksi orang tua waktu kau COVID bagaimana? Pertama menangis. Kan biasa orang tua, astaga, anakku kesian. Pertama menangis, cuman pas lama-lama santai saja. Oh, oke. Karena dorong lihat saya baik-baik juga toh. Oh iya betul. Tapi kan banyak kan media yang memberitakan bahwa corona ini bahaya sekali sampai banyak yang mati. Kok tidak takut kah? Maksudnya kok ada ketakutan kayak mati saya ini? Kalau saya sih awalnya pasti takut kalau ya namanya manusia. Iya, mati Apalagi saya. dengar rumor-rumor toh. Iya, maksudnya kok mati sudah saya ini, mati sudah. Tidak lama hidupku ini. Mati saya ini sebenarnya. Tunggu, saya bilang tinggal tunggu saya sesak ini. Tidak lama lagi menghadap ini. Waduh, menghadap apa? Guru BP. Oke. Tapi lama-lama saya bilang macam bukan makin sakit makin sembuh juga ini makin Iya, enak saya rasa. makin enak ya karena kehidupan di rumah sakit sama bisa minta pizza. Itu kalau kau minta masuk jadi naik jadi PNS mungkin dikasih juga. Tidak bisa jadi. Dok, telepon dokter, dok, saya boleh minta jadi PNS? Mungkin dikasih. Karena corona kan. Bisa kan? Ya bisa lah. Saya kira bisa. Terus setelah selesai keluar dari rumah sakit, pasti banyak yang jenguk kau ya. Kalau Bahkan saya lihat ada upacara perpisahanmu begitu ya. ada. Ada kan di Instagram saya lihat, pakai bunga lah dan lain-lain. Itu mesti begitu kah? Tidak sih, mungkin saya tidak minta sih untuk harus diupacarakan bagaimana. Oke. Maksudnya mungkin karena orang-orang Apa? lihat perjuanganku begitu dan maksudnya Padahal kau cuma tulis status terus perjuangan apa kok di sini? saya kan bagi-bagi biasa di Instagram dan Oke. kayak begitu kayak kalau misalnya COVID ini bukan juga untuk ditakuti dan maksudnya Oh, jangan malu jadi pasien jadi COVID. motivator. Tidak, iya sih tapi motivator bagaimana? Motivator barbar begini. Motivator barbar. Tapi tadi kan saya sempat lihat IG-mu kan. Sampai kau bilang batal pacaran karena corona. Apa karena corona ini ada gebetan yang sebenarnya sudah mau dengan kau? Jadi menjauh karena kau bawa virus atau bagaimana? Kalau mau jujur sih saya sebelum yang lucunya ini saya malam sebelum kena Lucu betul ini, awas saya tidak tahu. malamnya itu saya putus dengan pacarku. Waduh, Terus sudah putus dengan pacar. Besoknya kena COVID. Waduh, ngenes betulan deh ini. Oke, kita terus. Tapi di sisi lain banyak juga yang dekat dengan saya dan jadi pas putus udahlah. Tapi begini, kau putus dengan pacarmu waktu sebelum kena corona, 1 hari sebelum kena corona. Itu pasti pacarmu maki-maki kau. Sempat ketemu? Dimaki. Dia tapi maki? dimaki tapi tidak ketemu, maksudnya orang LDR cuman Oke. maksudnya sebelum putus itu dia ada maki saya dan Oh, sebelum putus maki kau. Ah. Saya pikir kamu pacaran sama-sama di tempat yang sama, terus sebelum putus sempat ketemu, terus dia dengar kok corona, sama dia maki-maki pasti. Tidak. Kau sudah jadi mantan masih menyusahkan. Waduh. kalau saya bilang siapa suruh kau pacaran dengan saya. Waduh, luar biasa. Tapi dari DM yang masuk ada kok tertarik? Ada beberapa. Ada beberapa Jujur, dua orang. Karena gantengnya atau apanya? Baiknya. Karena baiknya, termaksud host ini kah? Waduh. main-main. Tapi kalau kau serius sih tiap apa? Waduh. Terus kenapa kau tertarik? Karena baik kan semua orang baik. Ya karena kayak dorong beda saja Ya apa yang bikin beda mereka dari cowok-cowok yang lain yang DM kau? Apa yang bikin beda? Kalau yang lain kentara bafak boy, kalau Wah, dorong tidak kentara. kentara gitu. Oke, Pintar caranya dorong jadi kayak Oke, 2 orang. sama faktor wajah juga sih. Oh iya pastilah, wajah pastilah. Jadi kalau wajah-wajah di bawah standar seperti saya, Tidak. harus tahu diri sih sebenarnya. Pokoknya yang penting baik. Sebenarnya perempuan itu cari yang baiknya saja. Babong sekali Le. Baik kalau untuk masalah wajah, iya sih penting juga. Babong Cuma kan? laki-laki jujur ya. Kalau Oke. menurut sebagai perempuan laki-laki itu ganteng kalau
bersih, harum, wangi. Itu saja. Oke. Rapi juga Tidak rapi. terlalu bersih sih, saya tidak terlalu harum juga sih. Kayaknya bukan saya. Oke, 2 DM yang kau tertarik. Oke, luar biasa itu. Saya agak bingung ini, harus tanya apa lagi kau? Kamu ada pertanyaan enggak? Di belakang sini, ada enggak? Apa? Nomor WA pasti kan? Nomor WA jangan diminta dong. Kenapa Anda minta nomor WA? Tunggu, saya lihat dulu pertanyaan, guys. Siapa tahu ada yang belum saya tanyakan. Terus aktivitasmu sebenarnya apa sih? Sekarang Iya. Kau statusnya apa? mahasiswa Mahasiswa di Untat, Untat, jurusan kesehatan masyarakat. kesehatan tapi bisa sakit. Sebenarnya sih kok tidak cocok jadi kesehatan masyarakat sih, jadi penyakit masyarakat. Waduh. Karena membawa virus dong. Main-main. Tapi Cesi orangnya memang barbar begini, jadi dia tidak akan tersinggung ya. Karena ada yang lebih parah dari saya. Ada, Ya kan? banyak. Katanya sempat ada, kalau apalagi di Facebook ya, mainannya ibu-ibu kan. Pasti kalau kau tulis-tulis status, ada sampai yang maki-maki. Ada. Apa? Yang paling lucu, kamu ya udah sakit, bukannya tobat, malah Hah? sakit status. Bukannya tobat. Ada yang bilang makanya doanya dibenerin. Oke, doanya dibenerin, luar biasa. Mungkin kau berdoa harus menghadap kiblat. Waduh. Itu biasa terjadi di Facebook, kalau di IG tidak ada. Kalau di IG sih jarang. Serius, banyak sekali orang yang story kau. Bahkan saya sempat lihat kan. Bukan Instagram yang ini, Instagram yang kemarin. Saya lihat, saya tidak kenal kau siapa. Itu laki-laki, saya tidak kenal kau siapa. Tapi semoga kau kuat menjalaninya. Kau add story itu kan, maksudnya kau story ulang. Ada beberapa saya repost. Luar biasa. Itu kok merasa bahwa dia itu tulus mendoakan kau atau dia hanya fuckboy belaka? Kalau misalkan kan datangnya kan ucapannya baik, jadi Oke. mungkin biarpun dia fuckboy, kalau dia ucapan baik begini ya sudahlah. Kita Oke. tanggapinya juga baik tuh. Kecuali dia kalau sudah kentara fuckboy, sudah mundur. Oke, mundur alun-alun deh. Luar biasa. Terus Cesi, setelah keluar dari ini sudah berapa hari kau keluar? Berapa? Jangan katakan baru 1 hari, Pak. Mati semua kita di sini. 1 bulan. 1 bulan. Heeh. Sudah 1 bulan, berarti mudah-mudahan sudah aman sih ya. Aman. Apa habis ini pasti saya semprot ruangan ini pakai disinfektan. Waduh. Terus sudah 1 bulan, apa yang kau rasakan setelah keluar, Cesi? Teman-temanmu apakah kembali kumpul dengan kau atau sorry ya, saya Batam bahasa Arab ya. Atau malah menjauhi kau? Kalau teman-teman sih beberapa ada yang masih takut. Sampai sekarang. Ada. Sampai sekarang ada yang masih takut? Ada. Alasannya apa? Mungkin karena orang bilang meskipun dia dia sudah swabnya sudah negatif, tapi mana ditahu, siapa tahu di bajunya melengket kayak begitu mungkin pemikirannya Iya doang. sih, bisa jadi sih. Tapi kan Saya baru berpikir lah ini. Tapi kenapa? Hah? Tapi kan apa? Baju rumah Iya kan pokoknya semua dicuci kan? didesinfektan, terus saya pulang dicuci ulang. Oke. Berarti mudah-mudahan sudah tiada virus yang menempel di sekujur tubuhmu sih. Kalaupun masih ada pasti mati lah kak. Oh iya, berapa hari sudah? Terus kalau kita baku teman kan, kalau saya dulu baku teman, saya sampai sekarang baku temanku, kalau ada Aqua atau Coca-Cola kita minum sama-sama di botol itu. Apakah temanmu masih berani minum di botol yang sama? Masih. Oh masih berani? Masih. Gila, itu teman sejati itu. Karena begini, waktu saya sebelum kena covid ada sahabat dekat, tiap hari makan sama saya, tidur, Oke. mandi sama-sama juga. Hah? Saya boleh ikut tidak? Waduh. Jadi Oke. Lanjut. terus sore saya sama masih ingat itu, orang minum yogurt dari 1 gelas yang sama baku ganti. Sebelum atau sesudah? Sebelum corona, Oke, sesudahnya. 30 menit 45 menit lah sebelum Oke. saya dinyatakan corona. Terus. Terus rapidnya negatif. Dia sehat-sehat. Padahal masih sempat minum sama-sama ya? Tidur sama-sama, Loh, mandi itu sama-sama. kenapa? Itu kenapa bisa begitu ya? Ya kan tergantung imunnya kan. Oh, tergantung Mungkin imun juga ya? saya tanya dokter, saya bilang, "Dok, kenapa bisa temanku negatif, saya positif?" Dia bilang, "Mungkin di situ virusnya dalam tubuhmu itu belum banyak populasinya dan maksudnya belum Oke. berkembang, jadi untuk dirimu sendiri saja." Oke. Belum bisa menyebarkan begitu. Terus kan ada juga yang bilang corona ini adalah konspirasi. Saya juga tidak paham sih, tidak saya ikuti. Cuma katanya sebenarnya tidak ada ini corona. Apa tanggapanmu? Kalau tidak ada coba aja. Coba. Iya, itu saja. Ya, coba. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau memang itu orang yang bilang, "Tidak ada yang cuma permainan saja." Iya, ini permainan begitu toh. Iya. Coba saja.
Oke. Terus kalau ada orang yang menyalahkan ini pasti karena pemerintahan Jokowi. Bagaimana? Kau tanggapan bagaimana itu? Kalau karena Iya, pemerintahan begitu. iya karena pemerintahan Jokowi yang sangat-sangat otoriter. Kalau saya sih apa ya, biasa saja, saya tidak urus, dan itu kan urusannya pemerintah. Kalau misalkan untuk orang yang bilang begitu, kamu juga yang memerintah. Woi, luar biasa. Kamu yang pilih beliau untuk jadi presiden. Kamu Woi. lagi yang menyalahkan. Oke, betul. Oke, Ceci, kau punya ndak pesan untuk teman-teman yang masih sering keluar ke mall? Kau merasa risih tidak dengan mereka yang masih keluar di mall, masih menghadiri semacam perkumpulan-perkumpulan? Kau merasa bahwa mereka ini harusnya tidak begini, kita harus tahan diri dulu? Atau biasa-biasa saja? Tiap apa, lanjutkan saja. Kalau saya sih untuk teman-teman sih bagusnya kalau misalkan keluar ya boleh sih keluar, cuman maksudnya lihatlah kalau ada kebutuhan saja, dan jangan cuman karena untuk mau senang-senang. Kalau memang tidak tahan sudah di rumah, tiap apa sih sekali-sekali keluar, yang penting pakai masker, ikutilah protokol kesehatan. Oh iya, oke. Kan ini lagi viral lagi. Saya tidak tahu apakah Cesi sudah mengunjunginya. Kan Bukit Sibedi teh. Bukit Sibedi. Yang satu. Oh iya, yang banyak ya, itu. Foto-foto. Nah, itu kan lumayan ramai itu. Itu bagaimana tanggapanmu, Cesi? Apakah memang tidak harus, maksudnya tunggulah sampai selesai Covid baru pergi di sana? Karena sudah ramai mereka. Bagaimana tanggapanmu? Kalau saya karena yang saya lihat kebanyakan di situ kan anak muda. Sama ngerti sih, mungkin orang capek di rumah tuh, tapi yo sih tiap apa, yang penting jangan tiap hari kamu ke situ. Terus kalau piginya itu pakai masker, jaga jarak. Iya. Yang penting jaga jarak, pakai masker ya. Terus ada juga di rumah sakit, saya dengar sih dari temanku, kebetulan dia juga yang wawancara kau di KLI TV, katanya sempat ada orang yang sampai putus asa di rumah sakit sampai mau bunuh diri. Itu kenapa? Padahal dari ceritamu katanya menarik, di rumah sakit itu enak, pesan makan apa saja dikasih. Kenapa sampai ada orang yang tidak tahan sampai mau bunuh diri? Kenapa? Karena begini ya, awalnya juga saya begitu, maksudnya bukan juga sampai mau bunuh diri. Iya, tapi kayak frustasi. Karena saya itu waktu awal masuk itu 3 hari tidak berhenti sama nangis. 3 hari 3 malam. 3 hari tidak berhenti menangis. Iya, tidak berhenti menangis terus. Kenapa? Karena saya itu yang pertama, saya tidak tahan sama ini toh orang tekanannya orang dari luar terus. Iya, netizen. Terus itu lagi identitasku jadi perbincangan di mana-mana yang jelek. Jadi identitasmu kok sebenarnya tidak mau ada orang yang tahu? Awalnya itu saya tidak mau. Tapi kok pas status? Begini ceritanya. Bagaimana ceritanya? Coba kau ceritakan gitu. Awalnya itu pas saya sudah di ruang isolasi, saya bingung terus begini mau apa? Iya. Temanku bilang masuk di grup. Besok Cesiani presentasi. Masuk di grup apa? Di grup kelas untuk kuliah. Grup kelas. Cesiani presentasi besok. Aduh, saya kuliah baru corona bagaimana dan. Waduh. Tapi saya mau orang tahu. Tapi kalau saya dan teman-teman belum tahu? Belum. Oke. Jadi saya bilang, oh mending saya chat satu-satu dosenku, saya kasih tahu. Jadi saya chat sudah satu-satu. Terus entah bagaimana ceritanya. Itu chatku tak sebar di grup. Di setiap grup-grup. Di kampus. Terus? Di grup-grup kalau ada kan biasa kalau cewek-cewek geng-geng waduh, beautiful girl gang apalah. Lambe-lambe begitu. Waduh, ya oke. Gabut squad ya oke. Jadi ada beberapa yang kenal saya yang tergabung di situ sudah screen satu-satu. Bahkan sampai di grup PNS ada. Waduh. Grup polisi juga ada, ada semua. Grup politik ada juga. Tiada masuk sama saya sih. Terus. Baru yang masuk sama itu memang yang asli saya chat, ketikan asli yang saya kirim sama dosen itu diteruskan. Ada juga yang screen chat baru ditulis Sinta kelas positif. Kelas positif. Waduh. Terus itulah yang bikin kau ditahu bahwa kau kena corona. Itu yang bikin. Terus kenapa sampai saya post? Karena di situ 3 hari itu banyak yang mau cari tahu siapa saya. Banyak yang mau tahu saya siapa. IG ku saya kasih kosong, postinganku semua saya arsipkan, story yang di sorotanku saya hapus. Pokoknya kosong, memang betul-betul kosong. Kok malu? Bukan malu, saya
saya takut sama lingkungan sosialku nanti bagaimana kan. Oke. Maksudnya Apa yang ditakuti sih dari lingkungan sosial? kayak Kok tidak diterima lagi di? orang bilang dia ini pembawa virus, ada nanti terus ada yang bilang dari mana kah lagi dia ini sampai kena corona Iya sih, begitu, saya toh. juga lumayan begitu sih biasa kalau ada orang corona di sekitarku. Corona lagi dia, So makanya itu dia kepala batu dia yang begini kayak begitu. Iya. Orang kan kadang biasa dia tidak tahu sebenarnya. dia iya, sudah- apalagi dengan umur yang begini kan, masih labil. Kok tidak bisa dikasih tekanan begitu sekali? Jadi makanya di situ saya tidak mau post. Terus pas sudah hari keempat, saya pikir ada apa, saya curhat sama dosenku tuh, saya sempat marah, bukan marah sih, maksudnya kayak kecewa lah, kok bisa disebarin. Terus aku bilang sebenarnya tidak niat, cuman entah siapalah yang sebar. Tidak niat tapi mau. Saya bilang tapi udahlah, saya tidak permasalahkan maksudnya. Misalkan. Terus akhirnya di situ saya pikir lebih baik mungkin daripada orang kepoin saya terus bahas supo. Akhirnya kok semacam kayak konferensi pers Ya gitulah bisa di gitu. Instagram. Kayak saya bilang capek saya ini DM masuk, chat masuk. Begini pertanyaannya orang itu simpel, cuman kayak bikin apa ya? Bikin tertekan. Apa kayak bagaimana? Kayak bilang, Betul kok corona? Waduh. Wih, dari mana kau? Wih, apa kau ini? Kayak begitu. Ya mungkin dia dari panti pijat. Waduh. Kayak begitu. Oke. Akhirnya saya bilang daripada orang susupu akan saya, sudah bikin saja. Akhirnya saya bikin Kau bikin? postingan. Oh, kau bikin postingan. Terus saya yang DM soal Palu. Padahal kok DM soal Palu? Saya DM karena saya bilang, Kak, bisa Anda bagi memang kan?" panjat sosial sih saya rasa. Tidak, Padahal apa kau bilang? karena begini, karena saya bilang toh dari cara sabak ketik ini kayaknya boleh juga sih kalau orang tahu, maksudnya Oke. supaya orang tidak panik dan Oke. sama semua sama pasien-pasien COVID ataupun mantan pasien COVID juga tidak Oke. dibully begitu. Dan jadi saya bilang, Kak, bisa kakak repost ini? Kaget juga, saya tidak tahu. Saya bilang syukur-syukur kok lirit soal Paluin sampai chat ini. Iya. Tahu-taunya di read, langsung mengetik, langsung minta WA aku. Langsung dimengetik. Kau Langsung ini dia bilang bisa videonya bisa minta. Saya bilang, oh iya kan saya kirim. Jadi beberapa itu postinganku diposting dari situ. Nah, itu yang pertama bikin saya viral. Dari orang masuk balik lihat. Karena soal Palu sih. Awalnya Followersmu awalnya sebelum corona berapa? followersku 1.500, 1.500. Pas corona? langsung naik semua 6.000. Wah, gila. Jadi teman-teman, kalau memang misalnya teman-teman kesulitan dapat followers, boleh teman-teman batuk-batuk begitu, pergi rapid test dan pura-pura saja bahwa teman-teman positif. Lumayan loh. Kalau 6.000 kok terima endorsean tidak sekarang? Ada enggak? Kalau yang kemarin sebelum dihack ada sih, kayak untuk sekitar Palu saja kayak Wih, gila kan? bakso begitu. Bakso. Masker, online shop, ini yang ada di Bayangkan. Palu begitu. Dan kok pasang tarif sudah itu? Apa saya belum, saya masih itu terserah saja berapa saja. Oke. Ih. Karena saya memang awalnya itu pas dorang tawarkan, niat tuh kan cuma mau membantu saja tuh, bukan endorse untuk dibayar apa tidak. Ternyata tidak, sebelum saya yakin sebenarnya sebelum Covid, sebelum corona sudah banyak yang DM kau, tapi tidak sebanyak itu. Begitu kau corona dan banyak yang DM itu, ternyata melelahkan juga jadi orang terkenal ya. Capek sekali ya. Capek sih, tapi senang juga sih, tidak sepi. Tapi kau harus akui bahwa orang-orang yang DM kau, yang kasih tahu bahwa jangan lupa makan, jaga kesehatan dan lain-lain, itu bikin kau bangga gitu. Saya banyak yang perhatikan gitu ya. Itu yang kayak bikin ternyata banyak juga masih banyak juga orang yang punya hati baik ini dibandingin. Benar sih sebenarnya tidak sih, karena kau cantik saja sih saya rasa. Karena masa sih hanya kau satu-satunya yang naik followersnya. Ada anggota DPR yang kena corona tidak naik followersnya. Saya tahu. Oh, bahkan tidak ada Instagramnya sih. Oke, luar biasa sih itu sih. Cerita-ceritamu itu bagus sekali sih. Bagus difilmkan. Mau kau difilmkan? Boleh. Waduh, memang Anda sih suka ini dia. Dia orangnya aktif, terus Cesi ini juga orangnya memang suka diwawancara. Kok sebelum di sini diwawancara di mana semua? TVRI Sulteng. Siapa yang wawancara? Pasti Arya Tanjung. Waduh. Terus siapa lagi? Terus di Kaili TV. Di Kaili TV, oke. Terus? Terus ada akun deteksi akunnya dokter. Oke, dia wawancara juga. Terus, nah ini kan tahun politik. Ini tahun politik, terus di Palu kan mau ada pemilihan gubernur dan calon wali kota. Sudah pasti ada calon-calon. Saya menebak saja sih.
So pasti ada calon-calon yang seolah-olah mau ketemu kau dan lain-lain. Ada enggak? Ada sih, tapi belum ketemu. Oh belum ketemu, tapi ada. Ah. Tak usah disebut namanya karena bahaya nanti untuk ini channel pertama saya. Jangan sampai gara-gara Anda sebut namanya ini sudah tutup buku ya. Allah. Terus ini sudah berapa menit sih? 30. Oh. 32. Wah, ih banyak. Lama setengah jam kita bicara gitu. Tapi tentang saya? Kau minum dulu sarang kamu, Cesi. Sambil saya pikir pertanyaan apa bagus yang bisa ditanyakan oleh Cesi lagi. Haus. Belum habis juga. Tapi kau suka memang minum saraba? Suka karena itu aja ini minumannya. Oh. Terus berarti kalau di Toraja minuman favorit ini atau minuman khas Toraja? Favorit khas juga sih. Oke. Toraja Palopo toh. Iya, saya tidak tahu sih Toraja. Kan Toraja baku dekat dengan Palopo. Jadi Oke. minuman khas ini. Jangan karena di kau sana bilang dingin. Toraja baku dekat dengan Palopo, habis itu baku dekat dengan Sulbar. Itu agak susah sih untuk editor kita nanti makasih lihat kotanya. Kita jangan seperti itu dong, jangan seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir. Cesi harus memberikan apa sih semacam pesan untuk teman-teman anak-anak muda supaya dorang itu berhati-hati sih dalam menjaga pergaulan supaya tidak terkena corona bagaimana. Karena sebenarnya yang paling tidak siap dengan corona ini bukan penyakitnya tapi mental. Nah, mental. Karena kalau kau kena corona, sekali kau kena corona pasti kau kena bully. Terus orang-orang di dekatmu juga merasa risih kalau ada kau. Nah, Iya kan? Coba kau kasih dulu teman-temanmu yang misalnya ada enggak teman-teman, saya tanya dulu. Ada enggak teman-temanmu yang sampai sekarang masih menjauh dengan kau? Ada enggak? Ada. Pesanmu untuk mereka apa sih? Untuk teman-temanku yang masih berjauh dengan saya, yang masih babuli-buli saya, yang Masih babuli? iya masih menyinggung tipis-tipis saya. Oh, STT. Terus Satu saya mau bilang yang pertama saya itu beda sama kalian. Jangan samakan kalian dengan orang lain. Maksudnya lihat posisinya orang dulu sebelum kalian tuduh, sebelum kalian bully. Oke. Kenapa dia sampai bikin? Kan kemarin saya sempat keluar. Iya. Habis ini saya masih isolasi sebenarnya. Harusnya. Harusnya. Waduh. Tapi kenapa saya keluar? Kenapa? Yang pertama, saya cuma sendiri di rumah. Itu rumah kotor. Waduh. Bajuku kasihan. Oke, terus Rusak semua, jadi saya bawa ke laundry. Oh, saya keluar ke karena pasar. Oke. Bantuan kemarin datang sih, tapi pas kakakku yang keluar. Terus kakakku keluar sekitar 1 minggu kemudian lah baru dia keluar. Jadi saya mau makan, tidak mau makan 1 minggu di rumah. Iya, betul. Jadi saya ke pasar, saya pergi di laundry, saya pergi beli perlengkapan rumah. Mau tidak mau saya harus pergi, dan siapa yang mau panggil? Siapa yang mau dekat sama saya? Waduh, Jadi iya. orang di situ kayak, kau ini yang baru sembuh keluar gak terpantas. Jadi apa Aduh, ya? kenapa saya sobat tuh kan? Kayak untuk teman-teman begini, coba ubah pandangannya kamu sama orang. Maksudnya Oke. jangan cepat negatif thinking sama orang. Oke, betul, sepakat. Apalagi itu teman, kalau ada orang lain terus berlaku begitu, kok memaklumi, ini kok temanku. Nah, Masa kau tidak mengerti saya, begitu ya? Bahasa kasarnya tuh. iya, maksudnya Masa kau tidak mengerti saya mau keluar. Kalau kamu misalnya mau saya di rumah terus, kamu bawakan makanan lah setiap hari. Begitu kan? iya, maksudnya kalau kamu memang mau saya di rumah, perhatikan dong. Waduh, Perhatikan. berarti kok kurang perhatian nih. Apa kalau untuk secara langsung sih tidak juga, Oh, banyak yang perhatian. banyak. Oke, sip. Itu tadi sih Chelsea itu kasihan butuh perhatian. Jadi teman-teman juga harus mengerti kenapa dia keluar. Jadi jangan langsung menghakimi orang. Dia itu baru sembuh dari corona, kenapa langsung keluar? Lah, dia juga butuh makan. Jadi kalau beli sampo, siapa membelikan dia sampo? Kan dia tidak bakios. Dia harus pergi di kios dulu beli sampo. Kalau dia mau makan ATM, ada snack ATM dulu itu. Dia harus pergi di kios, dia mungkin dia suruh orang kios yang datang. Nggak mungkin. Jadi teman-teman harus mengerti lah. Teman-temannya Chelsea juga yang dulunya menjauh, kalau bisa dekatilah Chelsea. Chelsea itu bukan virus Kau bukan virus tuh? Bukan, ini manusia. Manusia, dia juga butuh perhatian. Memang betul dia pernah kena corona, tapi kan itu dulu dan sudah dokter nyatakan sembuh. Ini saya bisa pegang dia. Maaf, ini bukan ini. Santai. Bukan modus ya. Saya bisa pegang dia kan. Anda tidak bisa kan? Oke, itu tadi cerita-cerita saya sama Chelsea. Ada enggak teman-teman mau bertanya lagi? Chelsea ada yang mau dijelaskan enggak? Kau punya unek-unek enggak? Ada yang saya mau ini yang tentang pasien COVID yang kabur ini.
Oh iyo. Itu. Nah, iyo kemarin barusan nih, baru terjadi baru kemarin. Baru kemarin. Kenapa pas Saya- yang karena ini begini. bagusnya narasumber. banyak orang yang saya baca ya, banyak orang yang story dia lah sebar identitasnya. Iya sih, kalau kalian mau sebar identitasnya untuk dicari, yo enggak masalah, karena Iya. memang dia kabur kan. Iya, kan bahaya. Cuman maksudnya di sini begini, coba kalian itu belajarlah mengerti juga dia kenapa dia kabur. Oh, jadi jangan langsung menjudge ya. Maksudnya dia itu tidak ada manusia tidak punya hati nurani, pasti dia Betul. mungkin dia setiap orang kan mentalnya beda kan. Betul. Belum tentu kau yang di situ yang banyak bicara bully orang, kau kena corona, Betul. kau mengaku. Iya, pasti Kan kau juga banyak tuh kasus-kasus yang sampai orang yang datang ngejemput dia dan pukul saking tidak maunya kan. saking tidak mau Sama dengan yang kabur ini, maksudnya Oke. kalian yang tidak tahu apa-apa, Waduh. tahu usah banyak patua di situ. Gitu, maksudnya Marah cukup- betul ini, marah betul. sama marah karena apa yang sakit hati. Saya sebagai bekas pasien COVID, saya rasakan apa yang dia rasakan yang kabur ini. Oke, Jadi oke. saya sakit hati juga, maksudnya tuh coba kamu kalau kamu jika kena corona begitu, Iya. terus betul. kamu ini mungkin coba berpikirnya kayak, oh mungkin dia kabur karena ini dia Iya. takut. Iya, mungkin dia takut, terus mungkin dia juga harus menghidupi anak istrinya, iya kan? itu kan Maksudnya sebelum kita menjudge orang harus kita betul-betul tahu dulu apa masalahnya. Nah terus kamu kan Oh, iya. kamu kan tiada hubungannya dengan dia, sudahlah, tak usah kamu bully dia. Oh. Gitu ya. Kamu cuma bikin tambah dosa saja. Iya. Biarlah itu urusannya orang yang terkait. Woi, Iya. luar biasa ini Jessie. Daripada kamu bully orang, mending kamu doakan dia supaya dia berubah. Oh iya. Oke. kalau- Bahkan kau tahu saya merasa diceramai karena saya juga termasuk salah satu orang yang doi dia kenapa dia keluar bikin susah orang. Tapi setelah penjelasannya Jessie lagi betul juga sih dia bilang sebelum kita menjudge orang harusnya kita lihat dulu tuh. Maksudnya jangan-jangan dia mau keluar itu karena istrinya mau melahirkan atau apa dan memang keluarganya butuh dia. Iya, mungkin dia kabur kan, dia tahan nanti kamu mau bully dia. Ya, atau itu bisa bagaimana, jadi sih, bisa jadi. itu. Oh, ini pelajaran yang betul-betul bisa kita ambil. Ternyata tidak rugi sih mengundang Jessie dan saya yakin viewersnya sih viewersnya ini bisa sampai 100.000 ini. Waduh. Amin kan dong, amin kan? Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira sekian bincang-bincang saya dengan Jessie. Ini adalah episode pertama. Saya mau minta juga Jessie bilang dong jangan lupa komen, like, subscribe YouTube Saraba Channel gitu dong. Oh, oke. Untuk teman-teman jangan lupa di like, di subscribe dan di share. Apa? Channel Wah, Saraba Channel. Wah, oke. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang saya dengan Jessie. Ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Waduh. Luar biasa sekali.